kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film yang gak kalah seru dari film kemarin, yaitu The Reading tahun 2023. Film ini mengisahkan keluarga bahagia tinggal dengan penuh kehangatan, tapi di suatu malam, rumah mereka dimasukin beberapa penyusup yang langsung membantai mereka. Walaupun selamat dari kejadian tragis tersebut, si ibu berusaha tegar untuk membagikan pengalamannya itu melalui buku dan bercerita ke acara talk show. Tapi tanpa diduga, ternyata si ibu adalah... Penasaran kan? Mending kita masuk aja ke pembahasannya. Gua mau ngingetin, ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, gua saranin tonton terlebih dahulu. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Scene diperlihatkan seorang ibu yang bernama Emma. Sehabis pulang belanja, dia disambut kedua anaknya dengan kegirangan karena telah membeli jengkol 5 kilo untuk makan malam. Suaminya juga menyambut, lalu memintanya jangan dibalado, tapi disemur aja karena minggu lalu dia kena ambeien. Sambil mendengarkan lagu, Emma memasak makanan terenak di dunia itu. Sementara suami dan kedua anaknya melakukan aktivitas masing-masing. Terlihat beberapa penyusup berpakaian ninja memasuki rumah dan menyelinap ke ruangan mereka. Merasa mendengar suara, Emma mematikan musiknya dan kemudian... Lalu film pun baru dimulai. 1 tahun kemudian, setelah kejadian tersebut, Emma menulis sebuah buku dan menceritakan kisahnya pada acara televisi. Semenjak kejadian mengerikan itu, jiwanya pun terguncang. Di tempat lain, keempat pemuda melakukan pertemuan untuk membantu kliennya dalam hal pergaiban. Perempuan yang kita sebut IndiHome ini bernama Sky. Sebenarnya, dia tak ingin melakukan hal tersebut. Tapi karena terhimpit ekonomi, dia bersama ketiga temannya yang bernama Gregory, Jesse, dan Randy mau gak mau melakukan perbuatan syirik ini. Klien selanjutnya ialah Emma. Walaupun Emma tak percaya kepada paranormal, dia bersama iparnya memakai jasa mereka untuk menambahkan isian di buku barunya. Merasa indera keenamnya dimanfaatkan teman-temannya, Sky menolak dan balik ke rumah. Di kontrakan ini, dia tinggal bersama ibunya. Walaupun pendidikan si ibu tinggi, pekerjaannya hanya berjualan daging. Saat ini, Sky tak tahu harus gimana lagi untuk membantu ibunya membayar kontrakan dan kuliahnya. Karena itu juga, dia memutuskan mengambil job tersebut bersama teman-temannya. Singkat waktu, di keesok harinya, mereka pergi ke rumah Emma. Dengan disambut iparnya yang bernama Ashley, mereka diperkenalkan kepada Emma. Emma, this is Gregory. This is the young man I spoke to on the phone. Hello. Setelah kematian keluarganya, Emma memperkuat sistem keamanan dan memasang CCTV hingga mengganti jendela dengan kaca anti peluru pada rumahnya. Still isn't working. We're gonna have to record straight to hard drive. Seusai mempersiapkan peralatan, pengoneksian dengan keluarga yang telah meninggal pun dimulai. Not in this moment. Matthew, Kyron, Kendall. Setelah menyebut nama-nama anggota keluarga, tubuh Sky dirasuki satu persatu oleh para korban. Lalu terdengar dari atas seperti ada seseorang beraktivitas. Tak tega menyaksikan ini semua, Emma meninggalkan mereka. Sedangkan Ashley yang ketakutan menyuruh mereka menyudahi semua ini. Can you stop, please? Baby, you okay? Seperti mengetahui pelaku pembunuhan, Sky yang sudah sadar menatap arah Emma berada.
Mereka yang melihat dia mengaktifkan sistem penguncian menanyakan kenapa itu dilakukan. Tapi karena tak dapat jawaban, Gregory mendekatinya dan lalu Emma menyuruh Sky untuk menceritakan apa yang telah dia lihat. She killed her family. Ternyata sebenarnya pelaku dari kematian keluarganya adalah Emma sendiri. Ashley yang tak percaya, lalu dia ditembak hingga membuat semuanya terbirit-birit. Kemudian, Ashley yang tak bisa kabur disuruh menyampaikan salam untuk keluarganya yang telah meninggal dan mereka yang ketakutan berlari mencari jalan keluar. Tapi itu mustahil karena rumah ini telah terkunci bagaikan penjara. Lalu mereka berpencar mencari tempat persembunyian. Gregory bersama Sky menuju lantai atas, sedangkan Randy bersama Jesse mencari persembunyian di lantai bawah. Merasa ini aman, Randy menyuruh Jesse sembunyi di bawah tangga. Sedangkan dia akan menunggu ibu-ibu stres itu dengan senjata martil. Setelah membunuh iparnya, Emma mengisi senjata api dengan peluru yang disimpan di berangkas andalannya. Lalu dia menuju dapur. Dengan ketakutan, Randy mencoba mengecek keadaannya. Tapi dia tak menyadari dari belakangnya Emma datang dan setelah membunuh, Emma mengambil pisau dan memburu yang lain. Dirasa aman, Jesse keluar dari persembunyiannya, lalu mengambil HP Randy dan mencoba menghubungi polisi. Tapi sialnya, rumah ini sangat rapat hingga sinyal pun tak dapat masuk. Dari atas, Gregory melihat tukang pos sedang menuju kemari. Lalu, dia mempunyai ide untuk meminta bantuan, sedangkan dia sendiri akan mengalihkan perhatian. Setelah bertemu Jesse, Sky meminta untuk membuka tirai dan berteriak meminta tolong kepada tukang pos. Tapi karena sedang memakai earphone, si tukang pos pun tak mendengar. Tapi begitu melihat ke arah jendela, apesnya mereka sedang menoleh ke belakang. Alhasil, si kang pos keburu pergi. Lalu terlihat Emma menghampiri mereka dan terjadilah kejar-kejaran. Merasa bengek, Emma mengambil pistol, tapi pada saat mengisi peluru, Gregory mendorongnya hingga satu peluru terjatuh ke kolong. Sambil berjalan, Emma menceritakan alasan dia membunuh suami dan anak-anaknya, yaitu karena takut Kismin. Pada saat sedang curcol, dia menembak pintu di sebelahnya dan setelah bunuh Gregory, dia menunggu di ujung tangga dengan bersenjatakan pisau. Sementara Jesse dan Sky mencari baju panjang untuk melindungi dari sabetan pisau Emma. Lalu Sky menghampiri ibu sakit ini untuk mengalihkan perhatian. Setelah digeprek memakai vas bunga, Sky yang tak berdaya hanya bisa ngeliatin temannya dibantai. Dalam ketakutannya, dia sembunyi di balik dipan. Begitu melihat sebutir peluru, Sky mengambilnya dan tanpa disadari, disangka ajalnya sudah dekat, Sky menemukan pistol milik Emma. Dan tanpa disadari Emma, dia telah memasukkan satu peluru yang ditemukan tadi dan walau kehilangan teman-temannya, akhirnya Sky bebas dari mimpi buruk ini. Singkat cerita, setelah kejadian mengerikan itu, Sky yang sudah pulih diundang ke acara talk show yang sama. Dan mereka tak menyangka bahwa pelaku pembunuhan keluarga Emma adalah Emma sendiri. Lalu terlihat wajah Sky yang mencurigakan dan film pun berakhir.
Awal scene, kita dikecohkan segerombolan penyusup masuk membunuh suami dan anak-anak Emma, yang padahal pembunuh sebenarnya adalah Emma sendiri. Lalu, apakah kita dibohongi kembali oleh cerita Sky yang menjadi korban? Ataukah Sky adalah pelaku dari pembunuhan Emma dan teman-temannya? Karena di akhir scene dia menunjukkan mimik wajah yang mencurigakan. Yeslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye.